Dalam banyak kehidupan di sekitar kita, pernikahan seringkali dianggap sebagai jalan menuju kemandirian dan kebahagiaan. Namun, di sisi lain, ada realita pahit yang sering luput dibicarakan, yaitu banyak pasangan menikah dalam kondisi belum siap secara ekonomi. Mereka hidup dengan penghasilan pas-pasan, tanpa tabungan, tanpa tempat tinggal sendiri, tapi tetap memutuskan untuk menikah. Seolah cinta dan niat baik saja cukup untuk memulai rumah tangga. Fenomena ini bukan kejadian langka. Di berbagai daerah, terutama kalangan menengah ke bawah, menikah tanpa kesiapan finansial sudah dianggap wajar. Tekanan sosial, budaya, hingga pandangan bahwa rezeki akan datang setelah menikah menjadi alasan yang paling sering diucapkan. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Setelah menikah, tanggung jawab finansial meningkat, sementara sumber penghasilan tidak selalu bertambah. Menurut data BPS tahun 2024, sekitar 24 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan sebagian besar diantaranya adalah keluarga muda yang memulai pernikahan tanpa fondasi ekonomi yang kuat. Inilah yang akhirnya memunculkan pertanyaan penting. Kenapa begitu banyak orang tetap menikah, meski tahu mereka belum siap secara finansial? Di video kali ini, kita akan membedah lebih dalam fenomena ini. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami akar sosial dan ekonomi di baliknya. Karena di balik setiap keputusan untuk menikah, selalu ada cerita tentang tekanan, harapan, dan realita hidup yang jarang dibicarakan. So, kita akan bahas lebih dalam, jadi simak sampai habis dan mari kita mulai. Kalau kita bicara soal tekanan sosial dan budaya, ini sebenarnya salah satu faktor paling kuat yang bikin banyak orang tetap menikah meski belum siap secara ekonomi. Di banyak daerah di Indonesia, pernikahan bukan cuma urusan pribadi, tapi juga simbol status sosial. Menikah dianggap sebagai bukti kedewasaan, tanda bahwa seseorang sudah berhasil menapaki fase hidup berikutnya. Makanya kalau ada perempuan yang sudah lewat umur 25 tapi belum menikah, omongan dari lingkungan mulai muncul. Kapan nyusul? Kok belum ada yang ngelamar? Sampai tuduhan halus kayak, jangan milih-milih deh, nanti keburu tua. Tekanan ini bukan cuma datang dari orang sekitar, tapi juga dari keluarga sendiri. Orang tua khawatir anaknya nggak laku, malu kalau dibanding-bandingin sama tetangga, atau takut anaknya dicap aneh karena belum nikah di umur tertentu. Di sisi lain, laki-laki pun nggak lepas dari tekanan serupa. Banyak yang merasa harus segera menikah demi diakui sebagai laki-laki sejati. Kalau belum nikah dibilang belum tanggung jawab, belum mapan, belum serius sama hidup. Akhirnya banyak orang yang memutuskan menikah bukan karena mereka siap, tapi karena takut dianggap gagal oleh lingkungan. Dalam budaya kita, menikah juga sering dianggap sebagai solusi untuk berbagai masalah sosial. Ada keluarga miskin yang menikahkan anaknya muda supaya beban ekonomi berkurang, atau sekedar biar nggak jadi bahan gosip. Ada juga pandangan lama yang masih kuat, bahwa rezeki akan datang setelah menikah. Kalimat tenang aja, nanti juga ada rezekinya sendiri, sering jadi pembenaran untuk menutupi ketidaksiapan finansial. Masalahnya, tekanan sosial ini sering menutupi realitas keras setelah pernikahan. Setelah pesta selesai, resepsi bubar, dan ucapan selamat berhenti datang. Yang tersisa hanyalah 2 orang yang harus bertahan hidup. Mereka mulai sadar bahwa pernikahan bukan dongeng, tapi soal tanggung jawab dan perencanaan. Tapi karena keputusan menikah diambil karena tekanan, bukan kesiapan, akhirnya banyak yang terjebak dalam masalah ekonomi berkepanjangan. Ironisnya, lingkungan yang dulu mendesak mereka menikah, nggak ikut bantu saat mereka kesulitan. Nggak ada yang datang kasih uang saat anaknya lahir, nggak ada yang bantu bayar kontrakan, dan nggak ada yang peduli saat rumah tangga mulai goyah. Tekanan sosial yang awalnya cuma berupa omongan, akhirnya berubah jadi beban nyata yang harus mereka tanggung seumur hidup. Dan di titik itu, banyak yang baru sadar bahwa menikah karena tekanan bukan bukti kedewasaan, tapi justru bentuk keterpaksaan yang dibungkus dengan kata tradisi. Kalau kita bahas soal faktor ekonomi dan kehamilan di luar nikah,
Dua hal ini sering jadi pemicu utama kenapa banyak orang akhirnya menikah meski belum siap. Di banyak kasus, keputusan menikah bukan diambil karena kesiapan, tapi karena keadaan yang memaksa. Buat keluarga miskin, pernikahan sering dilihat sebagai jalan keluar dari kesulitan hidup. Ada orang tua yang berpikir, kalau anak saya nikah, berarti satu tanggungan berkurang. Atau harapan bahwa setelah menikah, anaknya bisa hidup lebih baik karena punya pasangan yang dianggap mampu. Padahal, secara logika, mereka cuma mindahin beban ekonomi dari satu rumah ke rumah lain, tanpa benar-benar menyelesaikan masalah dasarnya. Di sisi lain, faktor kehamilan di luar nikah juga tidak bisa diabaikan. Di masyarakat kita yang masih sangat konservatif, hamil sebelum menikah dianggap aib besar, bukan hanya buat perempuan, tapi juga keluarganya. Karena tekanan sosial yang begitu kuat, solusi tercepat yang sering diambil adalah menikahkan kedua belah pihak secepat mungkin. Gak peduli mereka masih muda, belum kerja, belum punya rumah, atau bahkan belum saling kenal cukup lama. Yang penting, menyelamatkan nama baik keluarga. Masalahnya, keputusan besar kayak gitu biasanya diambil dalam keadaan panik, bukan dengan pertimbangan matang. Setelah menikah, barulah muncul realitas yang sebenarnya. Biaya hidup tinggi, tanggung jawab berat, dan emosi yang belum stabil. Akibatnya, banyak pernikahan yang lahir karena kecelakaan akhirnya berjalan penuh konflik, bahkan gak sedikit yang berujung pada perceraian. Faktor ekonomi juga memperburuk semuanya. Ketika penghasilan rendah dan lapangan kerja terbatas, beban finansial jadi makin berat. Bayangkan, dua orang yang tadinya susah masing-masing, sekarang harus berjuang bareng dalam satu rumah, dengan tambahan tanggungan baru yaitu anak. Banyak dari mereka akhirnya hidup pas-pasan, ngutang sana-sini, dan kehilangan kesempatan buat berkembang karena terjebak dalam rutinitas bertahan hidup. Ironisnya, banyak yang masih percaya bahwa rezeki akan datang setelah menikah. Padahal, rezeki gak datang cuma karena status berubah, tapi karena kesiapan dan usaha. Tanpa perencanaan ekonomi yang jelas, menikah di tengah kondisi sulit justru memperpanjang siklus kemiskinan. Jadi, ketika pernikahan dilakukan bukan karena kesiapan, tapi karena tekanan sosial dan kondisi darurat, yang terjadi bukan kebahagiaan, tapi perjuangan yang makin berat. Perjuangan yang sebenarnya bisa dihindari kalau keputusan diambil dengan lebih rasional, bukan emosional. Kalau kita lihat lebih dalam, banyak pasangan muda yang menikah tanpa kesiapan finansial bukan karena mereka malas atau nggak peduli, tapi karena mereka nggak paham gitu bagaimana mengelola uang dan memperkirakan kebutuhan hidup. Ini yang disebut dengan rendahnya literasi finansial, yaitu kurangnya pemahaman tentang cara mengatur keuangan, menabung, membuat rencana jangka panjang, sampai memahami resiko ekonomi setelah menikah. Banyak dari mereka berpikir hidup setelah menikah akan berjalan mulus, seolah-olah rezeki akan datang begitu aja. Kata-kata, tenang aja, nanti juga ada rezekinya. Jadi kalimat paling sering dipakai buat menenangkan diri. Padahal, hidup nggak sesederhana itu gitu. Rezeki memang bisa datang, tapi nggak datang ke orang yang nggak punya perencanaan dan kesiapan. Optimisme boleh, tapi kalau nggak dibarengi strategi, yang ada malah jadi optimisme buta. Fenomena ini seringkali terlihat di kalangan menengah ke bawah. Banyak yang nggak tahu berapa besar biaya hidup per bulan, berapa penghasilan ideal buat membiayai keluarga, bahkan nggak paham pentingnya dana darurat. Mereka menikah dengan keyakinan bahwa nanti semuanya bisa diatur sambil jalan. Tapi begitu anak lahir, harga kebutuhan naik, dan pengeluaran makin banyak, disinilah mereka baru sadar kalau hidup rumah tangga gak bisa dijalani pakai semangat doang. Lucunya, masalah ini sering diperparah sama gaya hidup konsumtif dan gengsi sosial. Demi terlihat mapan, banyak pasangan muda yang rela ngutang buat bikin resepsi mewah, beli cincin mahal lah, atau sewa gedung yang gak sesuai kemampuan mereka gitu. Mereka lebih takut dicap pelit atau nikahnya gak niat daripada hidup sengsara setelah pesta selesai. Padahal kan, pernikahan cuma sehari, tapi tanggung jawab finansial berjalan seumur hidup. Minimnya literasi finansial juga bikin banyak pasangan gak sadar gitu. Pentingnya perencanaan jangka panjang. Mereka nggak mikir soal biaya pendidikan anak, cicilan rumah, atau dana pensiun. Ya akibatnya, begitu ada tekanan ekonomis dikit aja, entah kehilangan pekerjaan atau biaya hidup melonjak, hubungan rumah tangga langsung goyah.
Dan disinilah efek optimisme buta mulai terasa. Mereka terus meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik aja, padahal realitanya makin berat. Nggak ada tabungan, nggak ada cadangan, dan nggak ada strategi keluar dari krisis. Akhirnya, banyak pernikahan yang berakhir bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang perhitungan. Karena di dunia nyata, cinta memang penting. Tapi yang bikin rumah tangga bertahan bukan cuma perasaan, tapi juga perencanaan. Salah satu alasan kenapa banyak orang tetap menikah meski belum siap secara ekonomi adalah karena kurangnya akses pendidikan dan kesempatan kerja. Di banyak daerah, terutama pedesaan atau wilayah tertinggal, pendidikan seringkali masih dianggap bukan kebutuhan utama. Bagi sebagian orang tua, sekolah hanya dianggap formalitas. Yang penting anak bisa baca tulis, habis itu kerja bantu keluarga. Pandangan ini lahir dari kondisi ekonomi yang sulit dan pola pikir turun-temurun bahwa sekolah tinggi belum tentu bikin hidup lebih baik. Akibatnya, banyak remaja berhenti sekolah di usia muda. Mereka tumbuh tanpa keterampilan khusus dan tanpa akses informasi yang cukup tentang dunia kerja modern. Ketika peluang kerja terbatas, pilihan hidup pun jadi sempit. Kerja serabutan, bantu orang tua di ladung, atau menikah muda. Dalam konteks kemiskinan, menikah sering dianggap sebagai jalan hidup yang realistis. Bukan karena mereka siap, tapi karena mereka nggak punya banyak pilihan lain. Di sisi lain, kesempatan kerja yang minim juga bikin masalah makin parah. Di banyak daerah, lapangan kerja formal nyaris nggak ada. Industri terbatas, investasi rendah, dan akses transportasi sulit bikin anak muda susah mencari penghasilan tetap. Banyak yang akhirnya merantau ke kota, tapi tanpa skill dan pendidikan yang cukup, mereka hanya bisa bekerja di sektor informal dengan penghasilan pas-pasan. Dalam kondisi kayak gitu, menikah sering jadi pelarian emosional, berharap dengan berkeluarga hidup akan lebih stabil, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Kurangnya akses pendidikan juga berdampak langsung pada kemampuan berpikir kritis. Banyak pasangan muda yang nggak terbiasa membuat perencanaan hidup jangka panjang. Mereka nggak memahami pentingnya menunda pernikahan sampai benar-benar siap, karena di lingkungan sekitarnya pun hal itu jarang dianggap penting gitu. Bahkan, kalau ada yang memilih menunda nikah demi pendidikan atau karir, sering malah dicap sombong atau kebanyakan mikir. Nah, kondisi ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus. Orang miskin sulit sekolah karena biaya, yang pada akhirnya mereka sulit dapat kerja layak, lalu menikah dalam kondisi miskin, dan menurunkan kemiskinan itu ke generasi berikutnya. Tanpa perbaikan akses pendidikan dan kesempatan kerja yang merata, pola ini akan terus berulang gitu. Karena bagaimanapun, pendidikan bukan cuma soal ijazah, tapi soal membuka wawasan, memberi pilihan, dan mengubah cara pandang hidup. Dan selama hal itu masih jadi barang langka, ya tentu pernikahan tanpa kesiapan ekonomi akan terus jadi fenomena yang berulang di masyarakat kita. Pada akhirnya, pernikahan bukan soal seberapa cepat lo bisa mewujudkannya, tapi seberapa siap lo menjalaninya. Banyak orang salah kaprah. Mereka ngira nikah itu tujuan akhir dari hidup, padahal justru itu titik awal dari perjuangan baru. Di balik senyuman di pelaminan, ada tanggung jawab yang gak main-main. Soal nafkah, soal anak, soal masa depan. Buat sebagian orang, mungkin keputusan menikah tanpa kesiapan ekonomi terasa seperti satu-satunya jalan. Tapi seharusnya, kita nggak hidup di sistem yang memaksa orang buat milih antara gengsi atau realita. Masyarakat harus berubah, cara pikir harus bergeser. Karena menurut gua nggak ada yang salah dengan menunda, asal untuk memperbaiki diri. Dan gak ada yang memalukan dengan mengakui bahwa lo belum siap gitu. Pernikahan sejatinya bukan tentang dua orang yang nekat, tapi dua orang yang sadar. Sadar akan tanggung jawab, sadar akan batas, dan sadar bahwa cinta tanpa logika cuma bikin kita lelah. Jadi sebelum lo bilang, aku siap menikah, pastikan lo juga siap untuk bertahan, berjuang, dan tumbuh bareng. Karena rumah tangga yang kuat gak dibangun dari cinta aja, tapi dari kesadaran dan kesiapan. So, mungkin itu saja dari gua. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.